Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 17 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ya 2 tahun yang lalu di Paroki Tomang ini diadakan pemilihan ketua-ketua lingkungan ya. Jadi di seluruh paroki serentak diadakan pemilihan ketua-ketua lingkungan dan kemudian juga diikuti oleh pengangkatan ketua-ketua lingkungan. Dan di tahap pemilihan ini yaitu sungguh terjadi situasi yang tidak mudah karena banyak umat yang merasa keberatan untuk dipilih menjadi ketua lingkungan ya. Ketika kurang 2 minggu ya, jadi ketika pengangkatan atau pelantikan ketua-ketua lingkungan itu kurang 2 minggu lagi, itu masih ada 3 lingkungan yang belum memiliki calon ketua lingkungan yang baru. Nah, ini tentu membuat Romo sakit kepala ini ya. Jadi karena pelantikan kurang 2 minggu, masih ada 3 lingkungan yang belum menentukan siapa yang akan dilantik menjadi ketua lingkungan yang baru. Maka kemudian terpaksa saya sebagai Romo harus turun gunung ya, harus bergerilya ke lingkungan itu, 3 lingkungan itu untuk mencari calon ketua lingkungan yang tepat ya, yang ideal. Maka ya saya sudah mengadakan pemetaan dan saya sudah melihat di 3 lingkungan itu ada orang-orang yang sepertinya cocok ya atau pas untuk diangkat menjadi ketua lingkungan ya. Tetapi masalahnya adalah ketika saya mengajak bicara orang-orang yang menurut saya bagus ini, ternyata mereka menolak ya. Jadi 3 orang ini menolak. Jadi mereka tidak mau untuk dipilih dan diangkat menjadi ketua lingkungan. Dan alasannya itu sama ya. Jadi alasannya sama. Mereka bertiga ini punya usaha. Dan mereka mengaku usahanya ini baru dirintis ya, baru merintis usaha, dan mereka khawatir ya, Romo nanti kalau saya jadi ketua lingkungan, waduh, saya khawatir dengan usaha saya ya. Jadi nanti saya khawatir nanti kalau saya jadi ketua lingkungan, waktu saya ini banyak tersita untuk mengurusi umat di lingkungan saya. Lalu bagaimana dengan usaha saya? Saya khawatir usaha saya nanti mundur ya, dan bahkan bangkrut ya, gara-gara saya sibuk melayani umat di lingkungan. Jadi saya kalau bisa jangan saya Romo, pilih yang lain saja. Saya mau fokus dengan usaha saya. Saya takut nanti kalau saya jadi ketua lingkungan nanti usaha saya bangkrut. Nah, itu alasan mereka bertiga itu seperti itu ya. Maka saya pun berkata kepada mereka, ya Bapak Ibu ya yang terkasih, ketahuilah ya, kalau Bapak Ibu mau ditunjuk menjadi ketua lingkungan, mau menyisihkan waktunya untuk melayani umat di lingkungan, itu Tuhan pasti bahagia, Tuhan pasti senang dengan keputusan Anda. Dan tidak mungkin kalau Tuhan itu bahagia, kalau Tuhan itu senang, lalu Tuhan tidak memberkati hidup Anda ya. Jadi pasti hidup Anda akan diberkati ya, dan makanya tidak perlu takut dengan usaha yang bangkrut ya, atau usaha yang mundur, tidak perlu takut ya. Karena itu semua sudah dipikirkan oleh Tuhan ya. Yang penting Bapak Ibu mau melayani, nanti Tuhan pasti akan campur tangan di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu.
Dan untunglah setelah saya berkata demikian, 3 orang itu ya, 2 bapak dan 1 ibu itu akhirnya bersedia menjadi ketua lingkungan. Dan kira-kira 2 minggu yang lalu saya berjumpa dengan salah satu bapak ya, yang ya dalam tanda petik saya paksa ya, dalam tanda petik saya paksa menjadi ketua lingkungan itu. 2 minggu yang lalu saya berjumpa dengan dia dan saya bertanya, bagaimana Pak setelah 2 tahun menjadi ketua lingkungan, apakah yang Bapak duga ya, apakah yang Bapak prediksi memang sungguh-sungguh terjadi ya, bahwa usaha Bapak mundur lalu bangkrut karena melayani umat di lingkungan? Dan ternyata ya Bapak ini dalam sharingnya mengatakan, oh tidak Romo, malah usaha saya malah semakin maju ya, dan saya bersyukur dengan menjadi ketua lingkungan saya berhadapan dengan macam-macam orang ya, dengan saya harus melayani macam-macam orang dengan bermacam-macam karakter, dan itu menambah wawasan saya, dan itu membuat saya menjadi terlatih ya untuk menghadapi orang dengan bermacam-macam karakter ya. Dan juga tugas menjadi ketua lingkungan ini membuat saya menjadi orang yang sabar ya. Saya dilatih untuk lebih sabar di dalam kehidupan menghadapi ya umat yang macam-macam karakternya itu ya. Dan kesabaran juga pengalaman menghadapi orang ini itu sangat berguna di dalam usaha saya ya. Dalam menjalankan usaha saya juga berjumpa dengan banyak orang dengan bermacam-macam karakter ya. Dan dengan kesabaran juga dengan skill atau keterampilan yang saya dapatkan ya dalam menghadapi orang selama menjadi ketua lingkungan, ternyata itu bisa saya terapkan ya, dalam usaha saya, dan itu membawa kemajuan di dalam usaha saya. Jadi apa yang saya takutkan dulu itu tidak terjadi Romo. Jadi usaha saya baik-baik saja ya, bahkan pelan-pelan semakin maju ya. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita disuguhi sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah mujizat penggandaan roti ya, sebuah kisah yang sangat terkenal di mana Tuhan Yesus dan para murid menghadapi situasi yang sangat genting, yaitu ketika orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang jumlahnya ribuan ya, menurut catatan itu ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Biasanya perempuan dan anak-anak ini jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki ya. Maka para ahli kitab suci itu meramalkan jumlah totalnya itu bisa mencapai 15.000 orang ya, yang mengalami mujizat penggandaan roti itu ya. Dan kemudian kita tahu ya, situasi sangat genting, dan yang mereka miliki hanyalah 5 roti dan 2 ikan ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus meminta bahan makanan yang hanya sedikit itu, 5 roti dan 2 ikan, dia doakan dan dia berkati ya. Dan kita akhirnya tahu 5 roti dan 2 ikan ini itu bisa memberi makan sampai kenyang ribuan orang ya, yang sedang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan dikatakan bahkan masih sisa 12 bakul. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah penggandaan roti ini kita bisa belajar bahwa ketika seluruh hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, maka kita tidak perlu takut untuk kekurangan. Kita tidak perlu takut
untuk celaka ya. Karena Tuhan pasti akan berkarya di dalam hidup kita ya, seperti para murid ini ya. Mereka menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan mendoakannya dan terjadilah mujizat pada hari itu. Dan juga apa yang terjadi pada Bapak Ibu yang awalnya menolak untuk menjadi ketua lingkungan ini ya. Ketika mereka mau mempersembahkan seluruh hidup dan pelayanannya kepada Tuhan, maka Tuhan mengadakan mujizat di dalam hidup mereka, ya, memberikan rahmat yang berlimpah kepada mereka, ya. Dan apa yang mereka takutkan itu tidak terjadi, ya. Ternyata usahanya baik-baik saja, ya, bahkan semakin maju karena mereka mendapatkan support dari umat yang mereka layani. Mereka mendapatkan banyak pengalaman ketika harus melayani macam-macam manusia, ya, dengan macam-macam karakternya. Dan mereka juga belajar sabar di dalam kehidupan. Ya. Dan itulah yang kemudian juga menjadi rahmat bagi usaha mereka. Dan usaha mereka boleh semakin maju. Ya. Dan bahkan seluruh keluarga itu diberkati. Ya. Dan berkat Tuhan ini sungguh-sungguh membuat mereka merasa berbahagia dan bersukacita di dalam kehidupan. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, masih dalam masa Paskah. Paskah memberi kita jaminan bahwa Tuhan pasti akan selalu mau melibatkan dirinya dalam hidup kita, mau mengadakan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Maka marilah kita persembahkan seluruh hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan, dan jangan pernah takut untuk menderita atau celaka di dalam kehidupan ini, karena Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan memberkati.